Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, sambil kita memantau bagaimana jalannya agenda pembekalan hari kedua bagi calon anggota Kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Saya mau ajak ngobrol kembali Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang masih terhubung bersama kami? Ya, siap. Oke. Kang Ujang, ini yang menarik untuk disoroti kalau kita lihat jadwal dari hari pertama sampai dengan hari kedua. Ada topik-topik khusus yang kemudian ditentukan begitu untuk diberikan pembekalan kepada calon anggota Kabinet Prabowo Subianto. Tapi kalau dari kacamata Kang Ujang nih, apa sebetulnya topik ataupun tema yang mungkin harusnya ada dalam pembekalan bagi calon anggota Kabinet yang seharusnya ditambahkan begitu, yang mungkin bisa ditambahkan di pembekalan berikutnya? Ya, tadi pembekalan itu kan berangkat dari persoalan-persoalan kebangsaan. Artinya persoalan-persoalan yang ada di negara ini termasuk yang ada di masyarakat. Tadi ada korupsi, artificial intelligence, komunikasi dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan masalah-masalah yang selama ini memang ada di sekitar kita, di negara kita yang dari dulu tidak pernah tuntas. Nah, kalau kita bicara apa yang belum gitu ya terkait dengan pembekalan itu, ya saya melihat ya pertama Pak Prabowo menginginkan topik yang prioritas, topik utama gitu yang menjadi concern Pak Prabowo yang tadi dari hari kemarin dan hari ini yang dibahas. Ya kalau kita bicara, kalau saya yang melihatnya ya, pembangunan infrastruktur kan sudah dipancangkan oleh Pak Jokowi. Tol Trans Jawa sudah banyak gitu ya, menikmati infrastruktur walaupun memang kalau kita kritisi ya infrastrukturnya juga biayanya juga dari hutang gitu. Nah, yang harus menjadi concern dalam Pak Prabowo ke depan adalah pengembangan sumber daya manusia. Artinya pendidikan. Ini mohon maaf Mbak Pena, kita ini kacau dalam sistem pendidikan kita itu. Makanya saat ini di Prabowo kan dipecah ya, bahkan menjadi 3 gitu. Menjadi 3 kementerian yang tadinya 1. Nah, karena memang sangat besar, sangat banyak soal pendidikan kita. Karena tidak ada bangsa yang maju dimanapun di dunia ini yang tidak melakukan investasi di dunia pendidikan. Oleh karena itu sudah seharusnya kalau Pak Prabowo harus concern juga dalam konteks pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Tapi bukan hanya sekedar slogan gitu. Jadi zaman Pak Jokowi juga membangun sumber daya unggul, tapi yang dibangun infrastruktur. Tadi dibangun bagaimana mencerdaskan otak-otak katakanlah anak-anak bangsa, di saat yang sama juga membangun kualitas pendidikannya, dan jangan lupa juga mentalitasnya. Hari ini mohon maaf ya, generasi muda kita generasi strawberry gitu ya. Ketika dipencet sedikit sudah loyo, sudah lemah. Nah, ini kan harus membangun sebuah karakter yang kuat untuk mendidik anak-anak bangsa. Nah, saya lihat memang dimulai dari makan bergizi gratis itu yang diterungakan untuk anak-anak sekolah. Itu adalah bagian daripada kelihatannya skema untuk membangun pendidikan yang unggul dari anak-anak yang sehat, yang kuat, sehingga kalau anak-anaknya tidak kelaparan, anak-anak cukup makan, yang bergizi, maka akan bisa berpikir. Jadi masa iya, mohon maaf ini kritik saya 17 tahun Mbak Penat, sekali lagi jadi dosen, agak sedikit banyak tahu terkait dengan persoalan pendidikan kita. Bagaimana sistemnya berubah-berubah, bagaimana dosen dipersulit, lalu juga bagaimana guru honorer yang gajinya masih kecil, lalu juga dosen juga gajinya masih UMR, terutama yang swasta-swasta. Ini kan menyedihkan. Lalu buat apa ada menteri, buat ada presiden gitu, buat apa katakanlah ada APBN kalau memang pengembangan sumber daya manusia itu tidak dijalankan. Sudah 79 tahun merdeka. Dan tadi titik pembangunan bangsa adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas itu, yang unggul. Dan ini menjadi titik tekan. Jadi seharusnya memang dalam konteks pembekalan hari ini atau kapan nanti ada kelanjutannya gitu ya, adalah titik yang terberatnya adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Karena kita percuma membangun apapun kalau sumber daya manusianya tidak dibentuk begitu. Oke, tapi melihat dengan agenda pembekalan, ini kan sesuatu hal yang baru ya, pembekalan yang kemudian ini dimulai sebelum kemudian diumumkan jajaran kabinetnya atau bahkan sebelum dilantik begitu, tapi sudah dilakukan pembekalan yang nanti juga setelah dilantik akan kemudian dilanjutkan lagi informasinya, ada pembekalan lainnya. Anda melihat ini sesuatu hal yang baik, positifkah untuk bisa mempersiapkan jajaran kabinetnya nanti pada saat sudah dilantik dan sudah turun langsung dengan pembekalan-pembekalan yang sudah diberikan, Kang Ujang? Ya, tentu pasti ada manfaatnya ya, pasti ada gunanya dan pasti positif. Cuma memang harus kita ukur.
apakah pembekalan 2 hari ini gitu ya, hari kemarin dengan saat ini itu berdampak terkait dengan efektivitas kinerja atau tidak? Ini kan harus ada ukurannya, harus jelas. Jadi kalau memang tidak berdampak, ya sangat rugi gitu. Rugi ini bagian daripada ya kalau tidak berdampak ya artinya kan hanya pencitraan. Tetapi kalau nanti berdampak ada ukurannya, misalkan kinerja menterinya bagus, terukur, oke gitu ya, kerjanya baik, maka ini akan menjadi sesuatu tradisi yang baik juga untuk ke depan. Jadi kalau saya mengatakan, kalau boleh mengatakan juga bahwa ini adalah sesuatu yang positif yang menurut hemat saya dilakukan, tapi harus ada ukuran yang jelas. Sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan Pak Prabowo itu betul-betul bukan hanya di atas kertas, tapi betul-betul dijalankan di lapangan. Karena kita ini kan butuh eksekutor-eksekutor yang bisa merealisasikan kebijakan yang sudah digariskan oleh Prabowo Gibran. Kan visi misinya sudah ada, programnya juga sudah ada. Tinggal bagaimana dirangkum dalam sebuah kementerian dan bisa diimplementasikan. Itu yang terpenting. Jadi kalau bicara soal positif, iya kita apresiasi itu. Kita juga sangat mengatakan bahwa itu akan bermanfaat. Tapi tadi harus ada ukuran yang jelas. Apakah pembekalan ini berdampak ya kepada kinerja para menteri, atau berdampak mereka lebih ingin bekerja keras lagi atau seperti apa, tentu harus diukur nanti dalam 100 hari atau 3-4 bulan ketika mereka sudah dilantik. Agar apa? Agar memang pembekalan yang dianggap positif ini betul-betul terukur, teruji bahwa memang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Jadi ada ukurannya, ada standarnya yang harus bisa kita nilai nanti ke depan begitu. Oke, jadi tidak hanya berhenti pada pembekalan-pembekalan saja, tapi juga harus ada pengukuran begitu mengenai kinerja-kinerja dari jajaran kabinet setelah nanti dilantik begitu, sehingga pembekalan ini bisa maksimal. Kang Ujang, saya mau kembali bicara soal pendidikan di Indonesia yang tadi sudah disinggung sejak awal. Kalau kita melihat dari nama-nama jajaran kabinet yang sudah muncul saat ini, walaupun memang belum secara fix dikatakan siapa yang akan menjadi Menteri Pendidikan nantinya. Tapi kalau Anda lihat dengan tantangan yang ada, dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini, mampukah Menteri Pendidikan nanti untuk bisa mengatasi permasalahan pendidikan yang masih ada sampai dengan saat ini? Ya, kalau saya bicara, tadi saya sebagai pendidik juga ya, tadi 17 tahun saya pendidik gitu, dan orang tua saya juga kepala sekolah gitu. Jadi dari kecil saya memang belajar soal pendidikan ini gitu, sampai sekarang gitu, terus belajar. Nah, apakah menteri-menteri yang dipanggil itu yang akan mengisi, katakanlah ya, portofolio Kementerian Pendidikan, kalau nggak salah ada 3, itu ada pendidikan tinggi, lalu ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan ada pendidikan kebudayaan, ada Menteri Kebudayaan. Nah, dalam konteks ini kan ketiganya harus disinergikan. Nah, apakah mereka yang nanti mengisi pos kementerian yang namanya beredar ya, kita tidak tahu siapa yang jadi nanti ya, tapi nama-namanya sudah di-spill ya oleh banyak media begitu. Tapi kita tidak mau berspekulasi, kita tunggu saja. Apakah mampu? Saya sih mengatakan tantangannya sangat berat. Problematikanya sangat luar biasa besar gitu. Oleh karena itu butuh bukan hanya sekedar kerja keras, tapi komitmen yang kuat untuk bisa tadi menyelesaikan persoalan, mengurai satu demi satu persoalan pendidikan itu. Saya contoh gitu ya, kalau kita bicara soal gaji gitu, guru dosen ya, di luar negeri sangat jauh dengan Indonesia. Bahkan mohon maaf ini Mbak, kalau boleh saya ceritakan gitu ya, dosen-dosen itu, saya ketemu dosen di banyak kampus ya, terutama dosen-dosen swasta gitu. Itu mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu dosen, saya tidak mengurangi rasa hormat ke beliau-beliau. Itu mohon maaf kerjanya mengeluh, maka harus mencari side job tambahan, dan itu harus kita sampaikan kepada negara, kepada pemerintah. Oleh karena itu saya meyakini ini menjadi PR juga bahwa kesejahteraan guru, kesejahteraan dosen, terutama yang honor-honor itu luar biasa, menjadi penyakit yang tidak pernah selesai. Nah, kalau dosennya tidak sejahtera, kalau gurunya tidak sejahtera, bagaimana ingin mengajar dengan baik? Ingin bagaimana membangun mutu yang berkualitas? Oleh karena itu titik tekan yang pertama itu. Yang kedua, kalau menurut saya dalam konteks penyelesaian bidang pendidikan, itu harus membangun dosen guru-guru yang unggul, yang berkualitas. Terutama di guru-guru ya, kalau dosen kan tingkat pendidikannya tinggi, ada yang minimal S2 dan doktor dan profesor gitu. Nah, ini guru-guru juga harus banyak studi banding dan dilakukan training ya, skill-skill, karena
tantangannya beda dengan yang lalu gitu loh. Nah ini juga harus diperhatikan. Yang ketiga kalau kita ingin membenahi pendidikan, yaitu terkait dengan persoalan adalah infrastruktur pendidikan. Masa iya di zaman sekarang, di zaman now gitu ya, banyak sekolah yang ambruk. Padahal baru dibangun berapa bulan ambruk. Bagaimana misalkan di daerah-daerah timur sana, di Papua, ya yang daerahnya terpencil, pendidikannya luar biasa. Bagaimana guru gitu ya tidak terperhatikan. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan, apakah mampu atau tidak, kita harus optimis itu. Kita harus beri kepercayaan kepada menteri yang ditunjuk. Kita harus untuk bekerja optimis, dengan baik, Kang Ujang. Ya, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kang Ujang dan tentunya memantau bagaimana agenda pembekalan yang sebentar lagi harusnya sudah dimulai, tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.